Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Weki Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama membahas berikan video yang sudah saya rangkum dengan tujuan untuk memberikan kalian semua tambahan informasi, dan saya berharap ini bisa sedikit mengedukasi kita semua dimanapun kalian berada, dan biarlah lewat pemberitaan yang ada di channel-channel ini bisa bermanfaat dan bisa semakin hari kita menyebarkan energi yang positif dari channel ini. Ya, sebentar lagi kita akan kehilangan sosok seorang presiden yang begitu kita cintai. Ya, beliau dicaci, dimaki, dihujat. Ya, tapi beliau tetap diam saja dan bahkan hanya fokus untuk membangun untuk Indonesia lebih baik. Dan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi itu dinikmati oleh orang-orang yang terus membenci dan mencaci dan mengolok-olok beliau. Entah terbuat dari apa hati Pak Jokowi, tapi sebentar lagi kita akan kehilangan beliau. Tinggal menghitung hari beliau akan mengakhiri masa jabatannya. Makanya kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi untuk setiap apa yang dilakukan untuk Indonesia. Jangan lupa nanti tanggal 20 kita akan melakukan live streaming via Zoom. Kalian bebas untuk join teman-teman. Dan buat kalian semua yang sudah pesan kaos Rakyat Mulyono, jangan lupa dalam live streaming tersebut kalian kenakan baju Rakyat Mulyono. Dan kita sama-sama akan memberikan pendapat. Mungkin beberapa menit saya akan berikan kepada teman-teman untuk menyampaikan rasa terima kasih kalian kepada Pak Jokowi dan kesan kalian di daerah yang kalian tinggal. Apa perubahan yang tampak signifikan ketika Pak Jokowi memimpin. Kalian juga yang belum memesan atau mempunyai kaos seperti ini Rakyat Mulyono, kalian bisa melihat di kolom komentar. Saya akan sematkan link pembelian. Kalian bisa WA saya langsung, saya akan taruh WA saya, dan kalian juga bisa melakukan pembelian lewat Shopee teman-teman. Bisa juga di COD ya. Oke teman-teman, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Semoga Pak Jokowi bisa pulang ke Solo lewat jalan darat karena ada masyarakat ingin jumpa beliau teman-teman. Di saat itu kita bisa melihat bahwa di sini ada mereka yang mendemo kepada Pak Jokowi mendapatkan nasi bungkus. Dari mana katanya? Nah, dapat nasi bungkus dari mana? Mantap, habis makan lanjut demo. Pejuang nasi bungkus. Demo teriak-teriak kepada Pak Jokowi mengatasnamakan rakyat, tapi motivasi mereka jelas-jelas terlihat atas kepentingan kelompok tertentu. Next ya teman-teman ya. Yang membiayai untuk berlangsungnya sidang istimewa MPR nanti. Mama, jangan takut, ajak seluruh rakyat Indonesia untuk demo tolak ini. Kalau suara mama ini adalah suara Tuhan, saya berjanji kepada saudara-saudara, suara mama ini sampai kepada Tuhan. Bahkan kita akan menghadirkan lebih besar lagi, lidah 7 guntur untuk mengancam semua konglomerat negara, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin setan ini. Lidah 7 guntur akan hadir nanti. Merdeka, mama maju terus, mama lawan terus. Ini suara kebenaran. Berpolitik itu artinya membangun. Kalian lihat mereka teman-teman ya, bawa-bawa kebencian mereka, bawa nama rakyat, bawa nama Tuhan untuk mengekspresikan kebencian mereka. Kalau benci-benci aja kalian ya. Kalau katanya, apakah Tuhan akan mendengar suara orang yang merendahkan ciptaannya, yang menghina, mengolok-olok kita? Apakah Tuhan pernah mengajarkan hal seperti itu dalam agama apapun? Bawa-bawa nama rakyat Indonesia lah Anda, bandot. Bawa-bawa nama rakyat Indonesia, bawa-bawa nama Tuhan lagi ya. Masih banyak mak-mak di Indonesia yang berpikiran sangat positif, tidak seperti kelompok kalian, mak-mak kalian yang mukanya itu-itu aja yang melakukan demo kepada Pak Jokowi. Itu-itu aja, bawa nama rakyat Indonesia, bawa nama Tuhan. Anda sehat ya? Anda pikir Tuhan mendengarkan suara orang-orang yang memiliki hati dengki dan kebencian yang sudah pahit di hati kalian seperti itu? Aneh ya. Saya tidak peduli Anda dari partai mana, tetapi sebagai wakil rakyat harus bersuara, terutama dari Indonesia Timur yang seolah menjadi anak tiri. Ketika Jokowi membangun Indonesia Timur, orang-orang pada nyinyir, pada mempersalahkan kebijakan Jokowi. Kalian sadar? Baik, terima kasih pimpinan. Saya melihat kita ini sedang memperlihatkan sandiwara yang tidak lucu.
hanya berebut soal kursi kekuasaan di lembaga ini dan tidak memperlihatkan sense of crisis kita. Ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa terjadi di Papua. Yang mana nih? Jangan menangis. Kita tidak jadikan lembaga ini untuk menyelesaikan masalah bangsa. Kita hanya merebut kekuasaan semata. Sementara orang di Papua membutuhkan kehadiran lembaga negara untuk menyelesaikan masalah mereka. Kasihan pengungsi-pengungsi itu tidak ada perhatian dari kita. Tapi yang saya salah fokus ketika dia menangis, ada yang katakan jangan menangis. Anda tidak mengerti perasaan Bapak ini yang mewakili rakyat di Papua. Yang dimana dia berharap ketika dalam sidang DPR itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Tapi yang menjadi pemandangan Bapak ini adalah yang mereka perebutkan adalah bagaimana cara untuk berkuasa saja di sana. Hanya untuk berkuasa semata, ya. Kayaknya dia menangis. Seharusnya saya ada di sini untuk bisa kita sama-sama bicara karena kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kita bicara soal daerah-daerah yang tertinggal. Kita bicara soal Papua Barat yang saya lihat di sana begitu banyak permasalahan dan konflik. Kita duduk di sini bicarakan dong untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi apa yang dibahas di sana? Dia lihat mereka hanya memperebutkan kekuasaan semata. Makanya dia menangis. Tapi ada suara yang mengatakan, jangan menangis Pak. Anda gak ada hati ya. Anda tidak merasakan apa yang beliau rasakan. Kami orang Papua tidak pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kami. Ulah kalian di Jakarta ini menyebabkan semua yang terjadi di sana. Kerakusan kekuasaan yang luar biasa. Kalian jadikan rakyat di daerah menjadi korban adu domba. Oleh karena itu percepat saja pilih pimpinan MPR biar kita melihat MPR mau bikin apa buat selesaikan masalah di daerah ini. Partai Umat. Apa ini Partai Umat ini? Ini nenek yang mantan caleg Partai Umat ini Pak Jokowi ya. Harus segera ditindak aparat keamanan. Ya. Bayangin dia menyeru untuk ngebunuh orang, apalagi orang yang mau dibunuh itu. Pak Jokowi. Kenapa suaranya putus-putus lagi ya? Mungkin soundnya atau audionya dibisukan karena ada kata-kata membu seperti itu teman-teman. Saya ingin tahu dari Satria. ILC lagi. Demo ini mau apa? Silakan Satria. Bas. Pasti ada Faisal Asegaf. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam abang-abang senior-senior yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Yang jelas pertama malas ya. Ingin saya nggak mau untuk angkat lagi nih berita-berita dari acara ILC. Isinya semua orang-orang seperti ini ya, pembenci Pak Jokowi. Yang ditampilkan adalah orang-orang yang benci Pak Jokowi. Dari 6 narasumber, hanya Mr. Kodari, Mr. Q yang itu benar-benar senang dengan Pak Jokowi, membela Pak Jokowi. 5 diantaranya itu membenci Pak Jokowi dan menyebarkan kebencian mereka di acara tersebut melawan satu orang Mr. Q. Tapi inilah ya, satu orang pendukung Pak Jokowi bisa melawan 5 orang dalam debat. Luar biasa Mr. Q ya. Demi dinasti, orang yang sudah terpilih berjuang mati-matian. Mungkin yang nomor 4 ini belum tentu berjuang, tapi ya karena ponakannya Ibu Megawati, terpaksa dia jadi. Ada 2 tuh kalau nggak salah ya. Yang mana? Cuman 1 ini aja, Romi aja ya. Enggak, dari PDIP ada beberapa. Tapi yang paling meledak, paling ramai dibicarakan adalah Rominya, Romi Soekarno. Romi Soekarno tadi saya katakan di Jatim 6. Dia itu sebetulnya di Jatim 6 itu PDIP dapat 2 kursi yang lolos. Ya. Kursi pertama udah selesai. Lolos. Adik dari Mas Pramono Anung. Menang dia. Yang kedua seharusnya adalah seorang perempuan bernama Sri Rahayu. Sri Rahayu itu memperoleh suara
100 sekian ribu. Jadi impresif angkanya. Nomor 2-nya adalah Arteria. orang yang sangat terkenal, dan ini yang sebetulnya menjadi faktor yang menyebabkan kasus ini juga meledak selain soal Romi Soekarno-nya, tapi soal orang nomor 2 ini atau nomor 3 tadi di PDIP namanya Arteria Dahlan. Terkenal. Itu kan terkenal sekali. Vokalis Komisi 3. Vokalis Komisi 3 dan orangnya fighter, orangnya kalau ngomong itu sangat ya vokal lah ya. Dia menguasai materi hukum lah. Menguasai materi hukum, dan banyak orang itu ya terkesan lah dengan tampilan dia. Kan sempat ribut sama Pak Mahfud itu kan. Sempat ribut dengan Pak Mahfud di DPR ya. Iya, DPR. Oke. Nah, Arteria Dahlan nomor 3. Jadi ingatin, nomor 1 sudah lolos, nomor 2 Sri Rahayu dengan 100 sekian ribu suara, nomor 2-nya adalah nomor 3-nya adalah Arteria Dahlan dengan 60 ribuan. Keempat adalah Romi Soekarno dengan 50 ribuan saja. Jadi kita bisa lihat bahwa suaranya Mbak Sri Rahayu ini 2 kali lipat dari Romi Soekarno. Kalau Arteria Dahlan selisihnya sekitar 10 ribu lah. Oke, semua sudah berjalan baik. Tiba-tiba saja ya, PDIP meminta agar yang maju yang nomor 4 Romi untuk mengganti yang nomor 2 Romi. Jelas itu. Itu jelas terang benderang. Kelihatannya dengan Mbak Sri Rahayu tidak ada tidak terdengar masalah sama sekali. Jadi seperti dia katakan, ya sudah. Ya. Yang ramai adalah bukan ramai, yang kemudian menimbulkan kehebohan adalah Arteria Dahlannya. Karena entah bagaimana wartawan jadinya bertanya kan, orang terkenal ini kok nggak lolos gitu kan. Jadi ditanyalah dia, kenapa nggak masuk? Jawaban dia adalah, saya mundur. Kenapa mundur? Karena saya menyerahkan peluang kursi saya ini kepada, karena kalau Sri Rahayu mundur kan dia dapat ya, harusnya dia dong. Itu dia bilang, saya menyerahkannya itu kepada Mas Romi Soekarno. Loh kenapa? Karena saya diminta oleh partai. Nah, saya lupa persis apakah dia mengatakan saya diminta oleh Bu Mega, tapi yang jelas saya diminta oleh partai. Loh, kenapa begitu? Dia bilang melayani Bu Mega dan keluarga. Jawaban dia adalah, kira-kira saya merasa ini adalah sebuah kehormatan buat saya. Karena dengan mundurnya saya memberi peluang bagi Mas Romi untuk maju. Nah, saya ini adalah orang partai yang sebetulnya menjadi tokoh seperti, sosok seperti saya sekarang ini, itu adalah karena perannya Bu Mega. Bu Mega lah yang menyebabkan saya bisa menjadi anggota DPR. Kalau tidak selama 3 kali kalau nggak salah dia. Lantas ini sudah jelas-jelas terjadi, lantas kenapa mahasiswa semuanya diam? Yang mereka demokan, menyerukan soal Pak Jokowi terus. Ya. Istilahnya apa lah teman-teman, singkatannya ya? Sesawi atau apa? Semua salah Jokowi. Ya, semua salah Jokowi. Ya. Yang menjadi trending topik adalah bagaimana praktik dinasti yang terang-terangan terjadi, bagaimana ketua partai langsung meminta kepada orang yang dipilih rakyat untuk mundur, dan saya titipkan orang saya atau keponakan saya untuk maju menggantikan posisi Anda sekalipun dia tidak dipilih rakyat. Itu kan lagi heboh di mana-mana. Itu kan berbicara soal dinasti yang terang benderang, ya, di mana mengesampingkan proses pemilu. Orang yang memilih, orang yang sudah mati-matian habis-habisan melakukan proses pemilu dan akhirnya dipilih rakyat, rakyat pun memilih dan berharap orang tersebut yang akan menjadi wakil mereka, sekalipun itu nggak pure menjadi wakil ya teman-teman ya. Tapi akhirnya bisa semena-mena dan bisa dengan kekuasaan seperti itu langsung diganti. Ya, itu kan menjadi trending pembahasan kita hari ini. Tapi mahasiswa demonya lain, salah server. Dan rakyat Indonesia ini menuntut agar mereka berdemo seperti Najwa Shihab, Arie Kriting, siapa lagi ya, Reza Rahardian. Mereka diam seribu bahasa, tidak ikut menyuarakan apa yang seharusnya rakyat inginkan untuk mereka bersuara. Kalau mereka memang mewakili rakyat, suarakan dong apa yang diinginkan oleh rakyat. Sudah jelas bahwa mereka selama ini mengatasnamakan rakyat, tapi toh ternyata mereka
mengatasnamakan Abah ya. Atau kelompok tertentu. Jadi sudahlah, stop kalian tipu-tipu. Kami rakyat Indonesia sudah jeli melihat. Kami diam, silent majority diam, tapi kami mengamati. Diam kami itu berbahaya. Loh, asik ya. Nanti kita akan buat kaos nanti silent majority. Tulisan besar depan silent majority. Saya bangga jadi silent majority karena diam-diam kita mengamati, diam-diam kita mempelajari, diam-diam kita mendukung mereka yang dibully. Asik teman-teman ya. Buat kalian semua yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono, silahkan. Kalian bisa mendapatkan link pembelian Shopee di kolom komentar ataupun deskripsi. Kalian juga bisa WA saya langsung. Saya akan sertakan nomor WhatsApp di kolom komentar dan juga di deskripsi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.